Perkenalkan, nama saya Adelia Rahayu R, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kelas guna memenuhi tugas pengantar studi psikologi yang diampuh oleh Ibu Tri Ayu Lestari, SPD, MPD. Apa sih itu manajemen kelas? Manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang diterjemahkan pula menjadi pengelolaan. Berarti, proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan, yang dimaksud kelas dalam arti umum menunjuk kepada pengertian sekelompok siswa yang ada pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Dengan demikian, maksud manajemen kelas adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar secara efektif. Tujuan manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terjadinya interaksi pembelajaran, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung pembelajaran siswa. Dan yang terakhir, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Fungsi manajemen kelas. 1. Fungsi perencanaan kelas. Perencanaan kelas sangat penting bagi guru karena berfungsi untuk menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai di dalam kelas, menetapkan aturan yang harus diikuti agar tujuan kelas dapat tercapai dengan efektif, memberikan tanggung jawab secara individu kepada peserta didik yang ada di dalam kelas. 2. Fungsi pengorganisasian kelas. Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kelas, merancang dan mengembangkan kelompok belajar yang berisi peserta didik dengan kemampuan bervariasi, menugaskan peserta didik atau kelompok belajar dalam suatu tanggung jawab, tugas, dan fungsi tertentu. Fungsi kepemimpinan kelas. Kepemimpinan efektif di ruang kelas merupakan tanggung jawab guru di dalam kelas. Dalam hal ini, guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. 4. Fungsi pengendalian kelas. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu menetapkan standar penampilan kelas, menyediakan alat ukur standar penampilan kelas, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan di kelas, dan mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, penanaman disiplin diri, stabilitas emosi yang baik, optimisme dan percaya diri, sederhana, adil, dan humoris. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. 1. Faktor dinamika kelas. 2. Faktor kurikulum. 3. Faktor gedung dan sarana kelas. 4. Faktor guru dan pengajar. Dan 5. Faktor murid. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam manajemen kelas yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan kebebasan, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan kerja kelompok, pendekatan elektis atau pluralistis, dan pendekatan teknologi dan informasi.